Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul pada pertemuan kelompok kali ini, walaupun masih situasinya panas Ibu ya, masih panas, kayaknya enaknya tidur, tapi kita harus melakukan pertemuan kelompok rutinitas kita seperti biasanya, karena ini salah satu program dari kita. Ibu-ibu dan bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang modul kesejahteraan sosial, di mana kemarin kita sudah membahas tentang pengertian lansia, terus mengapa harus peduli pada lansia. Kita sekarang pada pertemuan kali ini akan membahas tentang kondisi dan permasalahan lanjut usia. Ada yang masih ingat sebelum kita melanjutkan ke sesi sekarang, ada yang masih ingat lansia menurut yang dimasukkan dalam kategori PKH itu usia berapa? Ada yang masih ingat? Enggak. Oke, saya ingatkan Ibu Bapak ya. Nah, jadi lansia yang menjadi kategori atau dalam komponen kesejahteraan sosial itu adalah usia di atas 70 tahun. Jadi kalau di rumahnya ada mbahnya, neneknya, kakeknya, tapi usianya masih 69 tahun, itu memang belum bisa dimasukkan dalam kategori PKH. Ya, jelas ya di situ ya. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan ke kondisi dan permasalahan lanjut usia. Ada beberapa kondisi di sini, ada fisiknya, biologisnya, ada psikologisnya, terus ada yang ketiga yaitu tentang kondisi sosial. Yang pertama yang akan kita bahas tentang fisik atau biologisnya. Sebelum kita melihat pada flipchart yang ada, kalau kita melihat di lapangan atau di kehidupan sehari-hari, secara fisik atau biologis itu kalau kita sudah menyebut orang itu lansia, itu apa ciri-cirinya? Dari kulitnya mungkin keriput ya. Apalagi Dari kelopak matanya bisa, dari raut wajahnya ya, rambutnya sudah beruban, apalagi jalannya sudah ya benar. Itu kalau kita melihat dari kehidupan sehari-hari ya. Tapi di dalam flipchart kita ini ada beberapa perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya permasalahan atau kondisi lanjut usia. Yang pertama itu perubahan suhu tubuh. Benar yang dikatakan Ibu Okta tadi, yaitu menyebabkan kulitnya keriput atau kering. Benar itu. Lansia rata-rata itu mengalami yang namanya keriput. Terus yang kedua gangguan gerakan. Benar yang tadi, sudah tertatih-tatih, sudah rapuh tulangnya. Terus gangguan panca indera. Ada yang tuli, ada yang dengar dari telinganya sudah nggak terlalu mendengar suara-suara. Terus ada yang penciumannya kurang, penglihatannya jadi rabun ya. Itu semuanya memang real ya, ada seperti itu ya. Terus gangguan saluran kencing di sini, gigi mulai goyah atau tanggal, ompong bahkan menjadi ompong. Terus muncul penyakit. Nah, di sini yang banyak kejadian itu pikun, stroke, darah tinggi, radang sendi dan lain-lain. Tapi ada juga yang masih di sekitar kita itu kadang dia juga tidak pikun, tetapi masih sehat ya, ada beberapa ya. Nah, jadi dalam kondisi permasalahan fisiknya ini bisa kita lihat dari suhu tubuhnya, gangguan gerakan, panca indera, bahkan ke yang namanya muncul penyakit. Ini kalau kita melihat dari sisi fisik atau biologis. Nah, bagaimana kalau sisi psikososialnya atau hubungan dirinya dengan lingkungan sekitar?
Yang pertama itu kita ambil dari perubahan emosi. Perubahan emosi, muncul depresi, cemas, ketakutan dan lain-lain. Mungkin disebabkan perubahan fisik, fungsi organ anggota tubuh, kesepian, gak ada temen. Sering nggak terjadi seperti itu? Sering ya, merasa sendirian, terus takut penyakit, takut mati dan lain sebagainya. Terus di sini disampaikan agresif, lebih ke sering marah-marah, apa-apa marah-marah, nggak ada yang salah, tetap marah-marah, menyerang, menendang pintu dan lain sebagainya. Itu agresifnya sangat ini ya, rentan, karena memang ada yang seperti itu. Terus di sini di psikososialnya itu ada perubahan sikap dan perilaku. Contohnya cenderung diam di rumah, gerakan lambat, susah pergi jauh. Bahkan apa ibu di situ disampaikan? Murung, melamun, berorientasi pada masa lampau, hubungan dengan tetangga kurang baik. Nah, terus di sini juga ada spiritualnya atau rohaninya. Kita lanjutkan ibu. Jadi yang ketiga itu spiritual atau rohani. Yang pertama menjadi jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikiran negatif. Walau dalam kehidupan sehari-hari kadang kita melihat mereka itu jauh lebih sabar dari sebelumnya. Tapi ada beberapa kasus memang mereka menjadi tidak sabar, kurang bersyukur dan berpikiran negatif. Kemudian tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya, karena menua, karena harus memakai alat bantu, merasa masih sehat, masih muda jiwanya. Terus yang ketiga, kurang mau berbagi dengan orang lain. Terus yang keempat, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Inilah aku, ya, benar nggak? Karena sudah banyak makan garam mungkin ya. Nah, itu tadi tentang fisiknya, perubahan fisik, psikososial dan spiritual atau rohaninya. Kita akan melanjutkan ke prinsip melayani lansia. Pada dasarnya memahami lansia itu tergantung pada tipe-tipe lansianya. Tiap lansia dapat saja mengalami permasalahan yang sama, namun berbeda dalam penanganannya. Dan penanganan masalahnya disesuaikan dengan tipe lansianya tersebut dan kondisi fisik atau psikisnya. Di sini kita prinsip melayani lansia itu tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif, apalagi bu? Tidak membesar-besarkan masalah. Iya, tidak membesar-besarkan masalah. Kemudian Menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. ya, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Contohnya, kasihan tuh orang lansia, kita terlalu berlebihan apa pembentukan pada mereka bisa secara mandiri. Apa bapak lanjutannya pak? Kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Ya, memberikan kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Nah, jangan langsung menjudge mereka nggak bisa apa-apa, langsung seperti itu boleh ya. Terus keluarga sebagai sumber pemecah masalah. Nah, itu prinsip melayani lansia. Jadi apapun itu keluarga adalah sumber pemecah masalahnya. Yang biarkan lansia merasa kesepian dan lain sebagainya. Terus cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya apa di sini? Tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Iya, tetap menghargai lansia ya sebagai orang tua. Apapun kondisinya, mereka tetap menjadi orang tua kita. Terus bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua.
kemudian memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia, melakukan pendekatan pribadi, melakukan pendekatan pribadi, meminta nasihat, walaupun kasih bantuan tapi nasihatnya masih perlu kita dengarkan. Terus beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, kapan dia mau mandi, terus kapan dia mau makan, apa-apa yang dia lakukan. Itu kasih kesempatan terhadap lansia tersebut. Jangan sampai kita seolah-olah karena kita masih muda, masih gagah, kita menyuruhnya anak lansia, ayo cepat mandi, ayo cepat makan. Tapi biarkan mereka untuk melakukan kegiatannya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Bu, ini cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Kita biarkan mereka melakukan apapun sesuai keinginan hatinya. Karena lansia itu kita di masa depan. Benar nggak? Ada nggak yang nggak akan menjadi tua? Nggak ada kan? Jadi menjadi lansia itu adalah kita di masa yang akan datang. Apa yang kita nanti lihat sekarang, yaitu nanti yang akan kita rasakan seperti itu. Jadi tindakan orang di sekitar lansia yang memberikan lansia dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia, itu disebut dengan penelantaran lansia. Jadi hati-hati jika lansia mengalami hal-hal yang membahayakan lansia baik secara fisik ataupun psikis, itu merupakan kekerasan pada lansia, dan itu ibu-ibu dan bapak jika melakukan hal itu akan dapat yang namanya pidana atau karena sudah diatur oleh undang-undang tentang lansia. Jadi hati-hati karena orang-orang sekitar kita itu ada kalanya mereka membiarkan lansia terlantar. Jadi kita sebagai anak, sebagai orang muda, kita harus tetap menjaga dan menghormati lansia, karena lansia itu kita di masa yang akan datang. Mungkin itu penjelasan saya tentang kesejahteraan sosial di sini tentang lansia yang kita bahas. Mungkin kalau nanti ada pembahasan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya cukupkan di sini. Saya terima kasih atas kedatangan dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.